Halo, assalamualaikum. Ketemu kembali di kelas pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi kelas 10 tentang pengenalan laboratorium dan keselamatan kerja bagian yang pertama. Ikutin terus ya sampai selesai agar kalian mendapatkan penjelasan yang lengkap. Oke, pada saat kita melakukan percobaan atau eksperimen di laboratorium, tentunya kita akan menggunakan beberapa alat-alat laboratorium. Alat-alat kimia di laboratorium mempunyai fungsi yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mengetahui jenis dan kegunaannya. Nah, kita mulai pembahasannya satu persatu. Oke, kita mulai dari alat yang pertama. Ini gambar dari alat yang disebut dengan gelas kimia. Gelas kimia biasa digunakan untuk menampung zat, mencampur, dan memanaskan zat. Ya, jadi bisa dipakai untuk menampung, mencampur, dan biasa juga digunakan untuk memanaskan larutan. Lanjut kita ke alat yang berikutnya. Ini adalah gambar dari gelas Erlenmeyer. Jadi ini namanya gelas Erlenmeyer. Gelas ini biasa digunakan sebagai tempat untuk mencampur atau memanaskan cairan yang memerlukan pengadukan tanpa tumpah. Biasanya gelas Erlenmeyer ini juga digunakan untuk titrasi. Lanjut kita ke alat berikutnya. Ini disebut dengan pipet ukur, ya. Alat ini biasa digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume tertentu secara akurat. Pipet ini memiliki skala pengukuran dan digunakan dengan bantuan alat penyedot. Jadi biasanya kita menggunakan seperti pompa dari karet ya, agar mudah untuk mengambil cairannya atau larutannya. Lanjut kita ke alat berikutnya. Ini adalah gambar dari tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Ya. Ini tabung reaksinya dan ini tempatnya namanya rak tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk menampung, mencampur, atau memanaskan larutan dalam skala yang kecil atau sedikit. Rak ini digunakan untuk menahan tabung reaksi agar tetap tegak dan tidak tumpah saat digunakan atau setelah tabungnya dicuci. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Ini disebut dengan pipet tetes ya. Ini namanya pipet tetes. Biasa digunakan untuk mengambil dan memindahkan cairan dalam volume yang kecil atau sedikit dengan cara tetes demi tetes. Maka disebut dengan pipet tetes. Berikutnya ini adalah alat yang namanya gelas ukur. Ya, tadi ada pipet ukur, ini sekarang namanya gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk menakar atau mengukur zat cair dengan volume tertentu. Karena di sini ada beberapa ukuran ya, mulai dari yang paling kecil ada ukuran 10 mili, 25 mili,
ada 100 mili, ada 250 mili, dan seterusnya. Lanjut kita ke alat berikutnya, ini disebut dengan pembakar spiritus atau pembakar Bunsen ya. Alat ini digunakan untuk memanaskan zat kimia dengan nyala api yang cukup stabil. Jadi disebut pembakar spiritus karena bahan bakarnya adalah spiritus. Alat berikutnya adalah mortar dan alu. Alat ini digunakan untuk menumbuk atau menghaluskan zat padat menjadi serbuk, terbuat dari bahan keramik atau porselin yang tahan terhadap bahan kimia. Sering digunakan untuk mempersiapkan sampel sebelum dilarutkan dan membantu meningkatkan luas permukaan zat padat agar larut lebih cepat. Lanjut kita ke alat berikutnya, ini disebut dengan plat tetes ya. Di sini seperti ada lubang-lubang kecil, ini yang disebut dengan plat tetes. Plat tetes digunakan untuk mereaksikan suatu zat dengan jumlah yang kecil. Biasanya di dalam pengujian kimia, alat ini digunakan sebagai tempat mereaksikan sampel dengan indikator zat warna. Alat ini terbuat dari bahan keramik atau porselin. Kemudian alat berikutnya ini disebut dengan labu ukur ya. Ada pipet ukur, ada gelas ukur, ada labu ukur ya. Nah, ini gambar dari labu ukur. Digunakan untuk mengencerkan suatu larutan dengan volume tertentu. Alat yang terbuat dari kaca ini bisa digunakan untuk membuat larutan juga. Jadi biasanya kalau ingin membuat larutan dengan konsentrasi yang tertentu, itu bisa juga menggunakan labu ukur. Di sini ada beberapa ukuran ya, ada labu ukur 100 mili, 200 mili, 500 mili, ada yang 1000 mili juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita ingin membuat larutan seberapa banyak ya. Kemudian berikutnya ini adalah kaki 3 dan kasa. Digunakan sebagai penyangga alat pemanas seperti beker gelas atau gelas kimia atau labu pada saat dipanaskan. Kaki 3 biasanya terbuat dari logam, ini bahannya dari logam, sedangkan kasanya yang bagian tengahnya itu terbuat dari asbes untuk menyebar panas secara merata. Alat ini digunakan bersamaan dengan pembakar Bunsen. Lanjut, ini namanya adalah buret ya. Alat ini disebut buret. Alat ini berbentuk silinder panjang yang digunakan untuk proses titrasi untuk mengukur volume larutan dengan sangat akurat. Dilengkapi dengan keran di ujung bawahnya ini untuk mengontrol aliran cairan yang ingin dikeluarkan ya. Lanjut ke alat berikutnya, ini adalah penjepit tabung reaksi. Berbagai macam gambar penjepit, ada yang terbuat dari bahan kayu, ada yang terbuat dari gambar logam ya. Ini terbuat bahannya ada yang dari logam, ada yang dari kayu. Alat ini digunakan sebagai penjepit tabung reaksi pada saat
dipanaskan ya biasanya, atau penjepit kertas saring dan berbagai benda laboratorium lainnya pada saat proses pemanasan. Alat berikutnya ini disebut dengan corong kaca ya. Corong ini biasanya digunakan untuk menuang cairan atau padatan yang lembut ke dalam wadah berleher kecil agar tidak tumpah. Corong ini ada yang terbuat dari bahan kaca, ada juga yang terbuat dari bahan plastik. Kemudian alat berikutnya ini disebut dengan neraca atau timbangan ya. Neraca atau timbangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang massa suatu benda dengan ketelitian tinggi ya. Di sini ada berbagai macam bentuk neraca, ada yang digital, ada yang manual ya. Kemudian berikutnya ini adalah alat yang disebut dengan pH meter ya. Alat ini digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan yang disebut dengan pH dari sebuah larutan. pH meter lebih akurat bila dibandingkan dengan metode tradisional seperti menggunakan kertas lakmus. Karena kalau dengan kertas lakmus kita hanya bisa membedakan asam atau basa, tapi tidak bisa mengukur pH-nya dengan teliti. Oke, gambar berikutnya ini adalah batang pengaduk. Ya, digunakan untuk mengaduk cairan atau larutan. Batang pengaduk terbuat dari kaca untuk menghindari reaksi kimia dengan bahan yang diaduk. Jadi agar larutannya bisa bercampur dengan sempurna ya. Ini biasanya memerlukan pengadukan. Kemudian gambar berikutnya ini disebut dengan statif. Statif ini merupakan tiang penyangga yang digunakan untuk menopang alat seperti buret, penjepit, atau labu. Terbuat dari logam dan memiliki alas yang berat agar stabil. Ya. Nah, ini adalah penjelasan dari Ibu tentang beberapa macam alat-alat kimia yang ada di laboratorium dan fungsi atau kegunaannya, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai kebutuhan yang diperlukan pada saat eksperimen. Demikian penjelasan Ibu tentang beberapa contoh dari alat-alat laboratorium kimia, yang tentunya ini masih banyak ya alat-alat yang lain. Ini adalah alat-alat yang sering sekali dipakai pada saat pembelajaran kimia. Nah, untuk alat-alat yang lain silahkan kalian bisa explore, mencari informasi lewat buku atau lewat beberapa literasi yang lain. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian di dalam mempelajari materi pengenalan alat-alat laboratorium. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.